terima kasih bahwa di dalam kehidupan kami betul ada badai kehidupan, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban-beban yang berat. Tetapi dalam hidup kami boleh melihat dan menyaksikan bahwa pertolongan-Mu sangat terbukti bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Sekarang kami juga meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam kami membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti, supaya kami berfokus dan berkonsentrasi kepada firman dan kuasa-Nya. Terima kasih, berkati hamba-Mu ini, berkati kami semuanya. Kami siap mendengarkannya, mendengarkan firman Tuhan yang kudus dan yang hidup yang berkuasa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa pada saat ini dalam kondisi yang baik semuanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada seperti pada saat ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yesaya 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya 51 ayat 1 sampai ayat ke-8. Kita baca teks firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang pelantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada pula-pula menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi mengurus seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti gunung. Tetapi kelepasan yang kuberikan adalah khusus selamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berhenti. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Ya, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka sama-sama. Sebab enggan akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegar akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah iman sejati kepada Allah sejati. Waktu saya menerima tema ini, kenapa temanya nggak dipersingkat aja ya? Iman sejati sudah, atau Allah sejati gitu. Tetapi tema ini membuat saya penasaran apa maksud dibalik tema ini, begitu ya? Saya belajar, saya coba pelajari kira-kira arah tema ini kemana. Kalau hanya iman sejati, saya sudah punya gambarannya. Lalu iman sejati kepada Allah sejati. Lalu saya menemukan satu cerita ilustrasi yang ditulis oleh seorang pendeta. Kesaksiannya sendiri, ya dia ada di Jakarta, pendeta ini ya, pendeta besar. Jadi hamba Tuhan ini suatu ketika mendapatkan hadiah jam tangan Rolex dari seorang jemaat pengusaha miliarder lah, bisa katakan begitu ya. Rolex itu kan mahal ya, ratusan juta atau juga bisa sampai hitungan M harganya. Lalu bapak ini simpan karena ini adalah pasti barang berharga.
aset yang mahal yang suatu saat bisa digunakan, gitu ya. Dia simpan di tempat terbaik. Dia sangat sayang. Namanya pemberian ya disayang, ya. Tapi dia pikir ini pasti bernilai, gitu ya. Lalu setelah 5 tahun dijaga baik-baik, tahun ke-6 ada satu pelayanan yang membutuhkan dana besar dan dia berniat menjual jam tangan itu dan dia bawa ke seseorang yang berjual beli jam tangan Rolex, gitu ya. Lalu ketika dikeluarkan, si penjual dan si pembeli jam itu ngomong simpan aja. Waktu itu bilang kenapa? Ya dari bentukannya saya sakit mata lihatnya, gitu. Kenapa? Gitu. Dari bentuk kacanya saja saya sudah tahu itu bukan asli. Masa? Itu palsu. Gak percaya hamba Tuhan itu. Itu pasti palsu, kata si penjual beli. Masih penasaran hamba Tuhannya. Dari mana lagi kita tahu bahwa itu palsu? Si penjual itu bilang, sini saya timbang. Pasti timbangannya tidak sama dengan yang asli. Jadi timbang memang beratnya itu 30% lebih ringan daripada yang asli. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mau lihat? Mau saya ambil dari ilustrasi. Si bapak ini, si hamba Tuhan ini begitu yakin bahwa jam tangan yang diberikan oleh sang miliarder ini adalah jam tangan asli, Rolex asli. Yakin dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika dibawa kepada si penjual ke toko yang akan menjual beli itu, ternyata itu palsu. Saya yakin itu jam tangan asli, tapi ternyata palsu. Apakah keyakinan saya yang 100% bahwa jam tangan Rolex yang palsu ini adalah asli mengubah jam itu menjadi asli? Keyakinan saya 100% bahwa jam tangan itu asli, apakah itu akan mengubah yang palsu menjadi asli? Tidak. Dia tetaplah jam tangan palsu. Maka keyakinan saya yang sungguh-sungguh meyakini jam itu adalah asli, tetapi ternyata tidak asli, berarti saya sedang melabuhkan kepercayaan saya kepada yang palsu yang saya kira tadi asli. Sebaliknya, saya mau coba menganalogikan lagi. Kalau saya balikkan ilustrasi ini, ada seorang pengusaha kecil lalu memberikan jam tangan Rolex kepada seorang hamba Tuhan lagi. Lalu karena yang memberikannya pengusaha kecil, pasti ini ya mungkin Rolex KW lah. Lalu disimpannya gitu aja di lacinya atau di meja belajarnya. Karena dia nggak yakin itu asli. Karena yang memberikannya adalah pengusaha kecil, gitu kan ya. Padahal Rolex yang diberikan pengusaha itu adalah asli. Lalu kemudian ada saudaranya minta, jam tangannya kenapa nggak dipakai nih bang? Boleh dong minta? Oh ya ambil aja lah. Karena dikirain palsu. Udah diambil ke saudaranya. Saudaranya juga kira itu KW, akhirnya bergilir itu HP itu yang jam itu bergilir nggak tahu kemana karena orang pikir itu bukan asli, padahal 1M harganya. Apa yang saya mau lihat dari sini? Di satu sisi, ilustrasi yang pertama menggambarkan iman saya yang menganggap itu asli. Sungguh-sungguh saya percaya itu asli, tapi itu nggak asli. Maka iman saya menjadi bukan iman yang sejati. Karena saya lakukan kepada objek yang tidak asli. Sama, akhirnya saya nggak dapat apa-apa kan dari situ kan? Sama, jam tangan yang asli tadi, ini Rolex sejati asli 100% original, premium. Tapi karena saya nggak percaya itu premium, saya nggak percaya itu origin, saya nggak percaya itu asli, akhirnya saya nggak dapat apa-apa juga. Berarti dalam kekristenan bukan hanya iman ini yang penting, subjek siapa yang beriman, tapi objek kepada siapa kita beriman. Itu adalah dua hal yang perlu kita renungkan. Maka
Saya lihat di sini tema ini, iman sejati kepada Allah yang sejati. Iman yang sejati harus kita berikan kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sejati. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, itu iman sejati. Iman sejati, kalau di teks firman tadi saya menemukan 2 tanda iman yang sejati. Kalau kita baca ayat 1 dan 7, di situ adalah seruan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Ayat 7, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, dan bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Yang pertama, tetap berpegang teguh kepada Allah sekalipun minoritas di tengah mayoritas. Ketika saya coba belajar, ternyata pasal ini Bapak Ibu dirancang untuk memberikan dukungan, memberikan support, memberikan penghiburan dan dorongan bagi orang Israel secara umum yang pada saat itu sedang berada di dalam tawanan atau dalam pembuangan negeri Babel. Tetapi secara khusus pasal ini ditujukan kepada segelintir orang. Segelintir orang dari umat Israel yang masih berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan, yang masih takut akan Tuhan. Jadi begini, umat Israel ada di Babel. Secara mayoritas mereka sudah tidak mencari firman, mereka sudah tidak menyimpan firman, mereka sudah nggak tahu apa yang benar, apa yang salah, sebagian besar. Tetapi secara minoritas atau ada segelintir orang dari antara umat Israel itu yang masih memegang teguh iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, yang masih memegang teguh dan menyimpan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, yang masih menyimpan hati yang takut akan Allah dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi secara khusus teks ini diberikan kepada umat Israel, yang khusus kepada segelintir orang yang takut akan Tuhan dari sebagian besar umat Israel pada waktu itu. Saya renungkan begini, kan di Babel itu mereka dalam kegelapan, masa-masa suram. Lalu saya bertanya kepada diri saya sendiri, yang mengalami masa suram siapa? Yang mengalami masa-masa gelap siapa? Apakah Israel secara mayoritas atau secara global, atau hanya orang-orang yang minoritas, orang-orang percaya yang sedikit ini? Ternyata orang Israel yang mayoritas dan orang Israel yang minoritas yang tadi masih memegang teguh nilai-nilai kebenaran, dua-duanya ini sama-sama menghadapi masa gelap, sama-sama menghadapi masa suram di Babel. Karena Babel kan identik dengan penderitaan, perbudakan, kesulitan, air mata, kesedihan, tekanan, dan lain sebagainya. Ternyata yang berhadapan dengan situasi itu bukan hanya orang-orang yang mayoritas yang sudah tidak ingat Tuhan ini, tetapi orang yang minoritas ini juga mengalami hal yang sama. Makna rohani yang saya ambil bagi saya begini, Tuhan, kalau orang-orang minoritas ini yang memegang teguh kebenaran di dalam hati mereka, ternyata mereka juga sama-sama masih mengalami hal yang suram dengan orang-orang yang mayoritas yang tidak takut akan Tuhan. Itu artinya bahwa masa suram, masa gelap yang dialami oleh orang percaya segelintir ini di Israel tidaklah menjadi tanda bahwa Allah tidak menyertai mereka. Masa suram dan masa gelap yang dialami oleh orang percaya yang memegang teguh pengharapannya kepada Kristus Yesus tidaklah menjadi tanda bahwa engkau dan saya tidak disertai oleh Tuhan. Karena baik orang yang mayoritas yang tidak lagi memegang teguh imannya dan yang minor, sama-sama kok mereka menghadapi persoalan di Babel, sama-sama mereka menderita. Tetapi respon mereka nanti yang akan berbeda. Kalau kita lihat sepanjang sejarah Alkitab, bahkan sejarah gereja, baik dari gereja mula-mula,
akan melihat bahwa banyak orang-orang yang saleh, orang-orang yang suci, yang begitu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka juga mengalami masa-masa suram. Mereka juga mengalami masa-masa yang gelap. Bahkan sebagian besar dari 12 rasul itu mereka matinya nggak enak. Disalibkan, ada yang kepala terbalik, dibakar, dilempari batu, dipenjarakan. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa serta-merta mengambil kesimpulan kalau engkau dan saya baik-baik saja, maka engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita tidak bisa serta-merta mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, mengalami masalah rumah tangga, mengalami masalah-masalah dalam usaha-usaha kita, lalu kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak disertai oleh Tuhan. Tetapi bisa juga yang diberkati disertai Tuhan, yang sedang banyak masalah disertai Tuhan, bisa aja dua-duanya. Jadi kita nggak bisa cepat-cepat mengambil kesimpulan begitu. Lalu kita menghakimi, kamu dihukum Tuhan. Kamu nggak disertai Tuhan tuh nggak banyak masalah kamu. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga bilang usahanya makmur. Oh dia pasti orang suci, orang saleh, diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan. Maka sebaiknya pemilik iman sejati adalah seseorang yang ketika dia sehat, yang ketika dia kaya, yang ketika dia banyak berjaya, yang ketika bonus-bonus tiap bulan datang tuh, uang tiap bulan datang, jabatannya naik, keluarganya harmonis. Sebaiknya pemilik iman sejati berkata, aku menyembahmu dan kaku untuk kebaikanmu kepadaku. Pemilik iman sejati juga sebaiknya berkata, ketika dalam kegelapan, dalam lembah yang kelam, masalah suami istri gak habis-habis, masalah anak-anak gak habis-habis, masalah ekonomi gak habis-habis, masalah-masalah banyak sekali, kesehatan gak habis-habis. Toko bukan makin laris, biasa-biasa aja. Pekerjaan bukan makin menanjak, malah stagnan, malah menurun. Tetapi pemilik iman sejati tetap percaya di sana bahwa Tuhan mengasihinya dan Tuhan tidak meninggalkannya. Sehingga baik dalam terang, dalam puncak, dalam kejayaan, dalam hal segala yang nikmat yang kita bisa nikmati, atau di dalam lembah kekelaman sekalipun, hal-hal yang tidak baik banyak kita lewati. Dalam semua situasi itu, tetap kita berkata Tuhan Yesus baik. Tetap kita beriman kepada Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tetap kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Itulah iman sejati. Ini yang dipunya oleh sebagian orang Israel yang ada di Babel. Yang minoritas tadi, sekalipun kami di Babel, sekalipun kami menderita, sekalipun kami bukan di bangsa yang punya kami sendiri, tetapi kami tetap percaya bahwa Allah Yahweh ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu komitmen iman yang minoritas kita. Sedangkan orang yang mayoritas ini berkata, Tuhan di mana engkau? Allah yang berjanji menyertai, tapi nyata-nyata kami ada di Babel, kami menderita. Maka mereka tinggalkan Allah itu. Mereka lupakan janjinya. Mereka memberontak kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah kebutaan dan ketulian Israel, kan dalam pasal 42 tuh, Tuhan, kalau saudara baca itu, Tuhan memvonis bangsa Israel sebagai engkau buta, engkau tuli. Secara mayoritas, secara umum, bangsa itu sudah tuli kepada kebenaran, buta kepada kebenaran. Tapi masih ada segelintir orang yang melek secara rohani, yang masih mendengarkan kebenaran, yang masih tertuju matanya kepada kebenaran. Secara mayoritas, umat itu sudah sibuk mencari kesenangan diri sendiri, memuaskan nafsu mereka sendiri. Tapi masih ada segelintir orang yang sibuk bagaimana cara menyenangkan Tuhan, masih sibuk mengejar apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan mau. Secara mayoritas, umat itu hidup dalam kegelapan, dalam kejahatan, sehingga tidak tahu mana kanan, mana kiri, mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi yang minoritas masih ada segelintir
dia tahu itu jalan kebenaran. Secara mayoritas umat itu sudah tidak suka lagi kebenaran Tuhan. Mereka melupakan kebenaran Tuhan. Namun dari antara mereka masih ada segelintir orang yang setia mencintai kebenaran, menyimpan kebenaran sebagai harta yang mahal di dalam lubuk hati yang paling dalam, sekalipun aku dalam tawanan Babel. Apa makna rohaninya bagi kita pada masa kini? Secara global atau secara mayoritas, moral manusia di dunia ini, di lingkungan rumah kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan pendidikan kita, di lingkungan kompleks kita, moralnya makin bobrok secara mayoritas. Tapi saya percaya masih ada segelintir orang percaya, segelintir orang yang moralnya bukan makin bobrok tapi makin baik. Secara mayoritas di dunia ini semakin banyak pasutri yang tidak setia, yang selingkuh, yang berzina, pelakor, pebinor itu. Kalau kita lihat yang ini tenggelam beritanya, muncul lagi pebinor lainnya. Tenggelam lagi berita ini, muncul lagi berita yang ini. Mereka bukan orang yang gak percaya, mereka percaya Tuhan. Mereka menyebut diri Kristen, tapi selingkuh, tapi berzina. Tapi saya percaya di antara mayoritas yang demikian masih ada pasutri-pasutri yang memegang teguh janji suci pernikahannya, walau ada badai dalam rumah tangga, walau ada godaan di sekitar pekerjaan, godaan dari laki-laki lain, godaan dari wanita lain, dia masih memegang teguh janji suci pernikahannya, setia sampai maut memisahkan. Secara mayoritas pemuda-pemudi, remaja melakukan seks sebelum pernikahan yang kudus, seks dalam masa pacaran. Tapi saya percaya masih ada muda-mudi dari gereja Anugerah Kristus yang masih memegang teguh kesuciannya sampai masa pemberkatan nikah yang kudus itu. Secara mayoritas manusia kehilangan kasih kepada Tuhan, kehilangan waktu, kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk beribadah, kehilangan semangat dan waktu untuk membaca Alkitab, tidak lagi berdoa, tidak lagi melayani, tidak memberi persembahan lagi, tidak memberi perpuluhan lagi. Tapi saya percaya masih ada sebagian kecil yang masih hidup konsisten dengan kasih yang murni kepada Tuhan, konsisten beribadah, konsisten membaca firman Tuhan, konsisten melayani, konsisten memberi persembahan dan perpuluhan. Kendati yang lainnya nggak kasih, aku kasih. Yang lain nggak banyak, aku tak melayani. Saya yakin itu masih ada. Secara mayoritas, orang-orang begitu bersemangat mengagung-agungkan Tuhan karena keadaan saya baik, karena usaha saya jaya, saya sehat, anak saya berhasil. Secara mayoritas. Tetapi saya percaya masih ada segelintir orang yang kendati pun dia kehilangan orang yang dia kasihi, kehilangan orang yang mendukung dia, hidupnya susah, ekonominya susah, banyak air mata, tapi dia masih menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Pertanyaan aplikasi bagi kita, kita ada di posisi yang mana? Di posisi mayoritas atau di posisi minoritas? Sama-sama umat Israel di Babel mengalami kondisi penawanan yang sama, berhadapan dengan raja yang sama, berhadapan dengan rakyat yang sama, budaya yang sama, kesulitan yang sama, tapi respon mereka berbeda. Dan penawanan ini, pembuangan ini, justru itu akan memunculkan siapa yang Israel asli dan siapa Israel yang sejati. Sama-sama dalam perbudakan, tetapi secara mayoritas membiarkan perbudakan itu mengikat spiritnya, mengikat kebenarannya, mengikat rohnya, mengikat moralnya, sehingga akhirnya menjadi sama dengan dunia di mana mereka berada. Tetapi terbukti ada sebagian orang yang memilih
untuk tetap merdeka, mengekspresikan penyembahannya kepada Allah, mengekspresikan rohnya itu menyembah Tuhan yang benar itu. Sama-sama terikat oleh peraturan-peraturan sebagai budak di negeri Babel. Tetapi sebagian orang akhirnya mati dan terbelenggu oleh peraturan-peraturan Babel. Tetapi ada sebagian orang, segelintir orang, yang oleh karena peraturan-peraturan Babel itu, mereka tetap terikat kepada perjanjian yang pernah Allah bangun bagi mereka melalui bapak-bapak leluhur mereka Abraham. Sebagian karena ikatan peraturan-peraturan Babel itu, mereka lepaskan ikatan perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka lepaskan Allah yang mengikat janji kelepasan dan keselamatan kepada mereka. Tetapi sebagian orang, kendati ada ikatan-ikatan peraturan dari Babel, tapi itu tidak membuat mereka melupakan ikatan perjanjian yang Tuhan bangun bagi mereka. Dan ikatan perjanjian inilah yang membuat mereka terus kuat dan bertahan di negeri Babel yang sulit itu. Sama-sama umat pilihan, tetapi secara mayoritas ada yang memilih untuk menjalani kehidupan yang serampangan, kehidupan yang sembarangan, yang sembrono, yang tidak disiplin, yang tidak tertib, yang amburadul. Tetapi ternyata masih ada sebagian orang di antara situasi yang begitu memilih untuk menjalankan kehidupan yang terpilih, kehidupan yang terpuji, kehidupan yang bijaksana. Sama-sama umat tebusan, tetapi berbeda cara Tuhan akhirnya berkata dan memuji kepada mereka. Dalam pasal 42, Tuhan berkata kepada yang mayoritas, engkau buta, engkau tuli, oleh karenanya engkau akan tetap berada dalam penghancuran dan penghukuman. Tetapi kepada yang minoritas ini Tuhan berkata, kalau kita baca 1:7, engkau mencari jalanku, engkau menyimpan kebenaranku, maka kepadamu akan kutunjukkan kelepasan yang dari keturunan sampai keturunan, keselamatan dari awal sampai pada akhir. Yang satu dicela, yang satu kemudian dipuji dan dijanjikan berkat yang lebih besar lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan aplikasinya, di posisi mana Bapak, Ibu, dan saya berada? Di mayoritas atau di minoritas? Yang kedua, tanda kedua dari pemilik iman sejati, tetap berharap kepada Tuhan sekalipun sendirian. Kenapa saya mengambil keputusan kesimpulan pernyataan yang seperti itu? Kalau kita baca tadi ayat 1 dan ayat 2, di situ ada satu kalimat yang menarik dari Tuhan kepada bangsa itu. Dikatakan begini, pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil, dan lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Abraham seorang diri. Saya pikir-pikir pada saat itu kan bukan masa penciptaan awal yang hanya ada Adam dan Hawa. Abraham udah generasi kesekian, sudah puluhan juta orang ada di dunia pada waktu itu. Tetapi kenapa Allah berfirman ketika Abraham seorang diri? Saya berpikir-pikir lagi, kata seorang diri, jangan-jangan pada saat dia dipanggil dia masih single, masih jomblo, belum menikah, masih pemuda, masih lajang. Tapi ternyata enggak, disertakan di situ Sarah. Dia sudah punya istri. Berarti apa maksud bahwa ketika Abraham seorang diri? Maksudnya ternyata begitu luar biasa. Maksudnya adalah ketika semua orang di dunia ini memberontak kepada Tuhan, ketika semua orang ini menentang kepada kehendak Tuhan, ketika semua orang berjalan pada
keluarganya sendiri. Namun Abraham didapati oleh Tuhan seorang diri saja hidup dalam iman yang sejati. Seorang diri saja masih berharap kepada Tuhan. Luar biasa ya. Bapak Ibu bisa bayangkan tantangan dari seseorang yang beriman sendirian, yang berharap sendirian. Tentu saja tingkat kesulitannya lebih dalam, lebih besar, lebih banyak daripada beriman yang minoritas. Bisa walaupun minor tapi tidak kawan beriman. Ini sendirian. Saya membayangkan itu hal yang sangat sukar untuk dilalui. Bukan hal yang mudah. Saya tadi kasih analogi. Bapak Ibu di sini punya keluarga inti, taruhlah 6 orang sekeluarga. Mama Papa hidupnya amburadul. Koko Cece hidupnya juga amburadul. Ada yang narkoba, ada yang miras, ada yang suka penyembah berhala, ada yang suka seks bebas. Amburadul. Tapi hanya engkau seorang yang punya iman di situ. Kamu sanggup tidak? Hanya saya seorang di antara 5 anggota keluarga inti saya yang hidupnya begitu serampangan. Dan saya sendiri berjuang, tidak mudah. Jangankan itu coba. Kalau kita tanya, kenapa nggak ibadah tadi Pak? Iya, istri saya nggak ibadah, nggak ke gereja, jadi saya nggak ada kawan, malas saya. Kenapa nggak ibadah kemarin Bu? Iya, karena nggak ada yang seusia saya. Sudah anak muda semua atau udah usul semua. Kenapa nggak ibadah? Yang circle saya nggak hadir, jadi nggak enak, nggak ada kawan. Padahal masih ada orang beriman lainnya. Lalu gimana kalau sendiri saja? Contohnya saja kita bikin hiperbola sedikit. Ada 10 juta manusia. 10 juta manusia hidupnya berontak, jahat, bebas, seks bebas, poligami, selingkuh, bohong, narkoba, korupsi di situ semua, penyembah berhala, punya alas sendiri tuh. Tapi ada saudara sendirian di antara 10 juta itu yang mau mempertahankan imannya kepada Tuhan. Mudah nggak? Nah, itu gambaran dari Abraham waktu itu, seorang diri begitu. Ia beriman sendirian, berharap sendirian kepada Tuhan yang sejati di antara semua orang yang tidak beriman. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan posisi iman kita? Iman sejati harus mampu berdikari di atas kaki sendiri. Memang sulit dan sangat sulit. Tapi kiranya Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara untuk memiliki iman yang berdikari di atas kaki sendiri. Kawanku nggak datang gereja nggak apa-apa, aku tetap datang. Kawanku nggak melayani, aku tetap melayani. Kawanku nggak ikut doa, aku tetap doa. Kawanku udah meninggalkan Tuhan Yesus, aku tetap ikut Tuhan Yesus. Itu adalah iman yang berdiri di atas kaki sendiri. Sekalipun mama papa, saudara-saudara, suamimu, istrimu, anak-anakmu nggak mau beriman kepada Tuhan Yesus, nggak mau diajak doa, nggak mau beribadah, nggak mau melayani, nggak mau berkorban, nggak mau baca Alkitab, nggak mau mengikuti panggilan Tuhan, janganlah tetap, walaupun engkau seorang diri, jangan mundur. Itu iman yang sejati. Itu yang Tuhan mau bagi Bapak, Ibu, dan saya. Nah, ini yang perlu kita belajar. Nah, berbicara tentang kata sejati, dalam keseluruhan kebudayaan bangsa Ibrani yang dicatat oleh Alkitab secara keseluruhan, kata sejati itu adalah satu kata yang sangat esensi, yang paling mendasar. Dan inilah kerinduan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kerinduan Tuhan? Engkau dan saya percaya kepada Allah yang sejati. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang sejati.
Kita boleh berdoa dengan hati yang sejati. Kita bisa punya kasih yang sejati, menyembah dengan sejati, ibadah yang sejati. Kata sejati adalah hal yang penting. Kalau kita membuang kata sejati dari penyembahan sejati, kalau kita buang sejati dari kata kasih, kita buang sejati dari kata ibadah, maka agama kita adalah agama yang sangat mengerikan. Kesejatian. Nah, fatalnya adalah bangsa Israel ini tahu persis kesejatian itu penting, tapi mereka tidak hidup dalam iman yang sejati. Makanya kan saat Tuhan Yesus datang, dia mengecam luar biasa orang-orang Yahudi. Hai kamu ular beludak, hai kamu orang munafik. Ternyata keyahudian mereka enggak asli. Keyahudian mereka itu palsu. Kenapa? Karena mereka hanya berorientasi kepada luarnya. Nama Yahudinya yang mereka bangga-banggakan. Tapi hati yang di dalam ini mereka sudah tidak pedulikan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Kristen mempunyai iman yang sejati kepada Allah yang sejati, barulah Allah akan berkata, engkau anakku, masuklah menikmati perjamuan denganku pada akhirnya. Tapi kalau kita tidak punya sungguh-sungguh, hati yang sungguh-sungguh mau percaya, Tuhan bilang apa? Sama seperti kepada orang Israel, orang Yahudi tadi, orang Palestina. Hai kamu orang munafik, enyah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Lalu komplain, Tuhan aku udah bernubuat demi namamu, mujizat demi namamu. Tuhan bilang, no, aku gak kenal. Karena ternyata orang-orang itu pada waktu itu hanya sibuk dengan labelnya, luarnya, tampilannya, tapi dalam hati ini gak pernah dioperasi, gak pernah diproses, gak pernah diberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang pertama, iman yang sejati dari siapa? Dari kita. Kita subjek yang beriman, pelaku iman itu. Lalu kita bicara tentang Allah yang sejati. Berarti objek. Iman yang sejati kepada Allah yang sejati. Kita subjek pelaku iman sejati, lalu objeknya kepada Allah yang sejati. Kenapa ini perlu dibahas? Karena sekalipun kita mempunyai ketulusan hati, tapi kalau kita salah menyembah, kalau kita salah percaya, maka iman kita menjadi tidak bernilai. Itu berarti objek iman kita itu sangat menentukan nilai iman kita. Siapa yang kita percaya sangat menentukan nilai iman kita. Kalau kita beriman kepada satu objek, tapi objek itu enggak patut kita imani, tapi kita nggak apa-apa, yang penting saya percaya sungguh-sungguh kok. Berarti kita memberi hati kita yang sejati kepada objek yang palsu. Sama seperti jam Rolex tadi. Saya sungguh-sungguh yakin ini asli, saya simpen, terus saya mau jual. Tahu-taunya ini palsu. Atau ada yang asli, tapi malah kita anggap yang palsu. Jadi di sini ada subjek dan objek yang saling berkaitan. Sekarang banyak yang palsu ya. Banyak yang palsu, bukan hanya barang-barang palsu, tapi banyak juga manusia palsu. Banyak orang-orang palsu. Iblis telah mengubah kekristenan, mengubah teologi Kristen, mengubah iman Kristen, sehingga menjadi kekristenan yang palsu. Sehingga menjadi teologi yang palsu, menjadi iman yang palsu yang tidak seperti digambarkan oleh Alkitab. Melalui apa iblis mengubah teologi itu? Mengubah karena itu melalui pastor-pastor muda yang instan, melalui gereja-gereja yang bermunculan terus menerus, melalui pastor-pastor yang 6 bulan belajar teologi, yang mengaku pintar berbahasa roh, yang mengaku pintar menyembuhkan, dan berbondong-bondong orang pergi ke sana. Di arah timur sana kemarin satu fenomena, ada satu pastor yang khotbah KKR.
Lalu ada orang timur katakan, wah ini pasti dari Tuhan, saya merinding ketika mendengarkan dia bahasa. Merinding bukan ukuran kebenaran. Kan seringkali kita merinding, masa itu ukuran kebenaran? Dia bahasa roh berarti dari Tuhan. Dia bilang, baptis selam, harus 2 kali baptis. Kalau kita nggak mengerti Alkitab, kita ikut-ikut aja tuh pengajaran. Baptis percik tidak sah, harus diselam. Maka kita bondong-bondong yang dapat diselam lagi. Seolah-olah selam menyelamatkan. Dan air percik tidak menyelamatkan. Air percik dan air selam tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang mati menyelamatkan engkau dan saya, yang kepadanya dosa kita diselesaikan. Itu yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang terkecoh dengan hadirnya gereja-gereja bernuansa baru, tahu-taunya gereja palsu. Banyak orang terkecoh dengan pendeta-pendeta yang baru, tetapi ternyata pendeta palsu. Bapak Ibu ikuti kan ada gereja yang membaptis anjing kan? Ada gereja satu disahkan ada baptisan anjing. Kan anjing-anjing ini kan mahal-mahal kan, ada yang ratusan juta lah, orang kaya lah biasanya punya itu kan. Saya lihat videonya, ngantri bawa anjing, gendong anjing untuk baptis. Dibaptis itu anjing. Gereja apa itu? Gereja palsu kan, gereja setan kan. Pastor apa itu? Pendeta apa itu? Ya pendeta setan, pendeta palsu. Ada lagi gereja, satu gereja. Nanti saya share di grupnya kan. Yang membuat pengakuan iman baru dari LGBT. Jadi diubah pengakuan imannya. Aku percaya kepada Allah yang mengasihi keperbedaan dalam diri manusia. Waduh, diubah kata-katanya. Gereja apa itu? Pendeta apa yang melayani itu? Yang membuat pengakuan iman baru seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jangan cepat terpikat dengan pendeta-pendeta viral yang memberikan perkataan-perkataan, kata-kata motivator yang bombastis luar biasa. Tetapi sesungguhnya itu ternyata tidaklah asli Alkitabiah. Jangan cepat terpikat dengan semuanya itu. Karena hari-hari ini ada banyak sekali pengajaran yang muncul, tetapi pengajaran palsu. Banyak muncul iman yang palsu menggantikan iman yang sejati. Ada banyak sekali ilah yang palsu yang telah meniru dan memalsukan Allah yang sejati. Maka jangan kita terkecoh. Ini sama ibarat seperti ilustrasi supaya lebih mudah kita pahami. Jadi ada banyak remaja, pemudi, wanita ini kan biasanya hatinya masih murni, polos. Lalu ada seorang laki-laki datang, ya. Lalu mulai berpacaranlah mereka dengan penuh kepolosan, dengan penuh ketulusan. Mereka mencurahkan cinta kasih mereka semuanya kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena laki-laki itu tiap saat ngomongnya manis, penuh kata-kata pujian. Aku mencintai kau selama-lamanya. Hanya kau seorang. Engkaulah wanita tercantik yang pernah kutemu di dunia ini. Wanita paling manis, paling lembut. Lalu kita terkelepak-kelepak gitu ya. Lalu kita menerima cintanya dan kita menikah dengan dia. Kita labuhkan semua hati kita, cinta kasih kita kepada dia. Satu saat setelah menikah, ada teman perempuan yang ada di tempat mana gitu, sharing. Friend katanya, kenapa? Gimana pendapatmu ya? Ada satu cowok lagi ngejar-ngejar saya. Gimana? Iya dia baik banget, dia tiap hari SMS, WA, telepon, video call, selalu mengatakan engkau tercantik, dia kan setia, dia sayang sama saya. Saya terima nggak ya? Emangnya siapa? Di mana dia? Ya namanya ini. Kaget dia namanya sama dengan nama suaminya. Ternyata kata-kata pujian yang manis tadi diberikan kepada banyak wanita lain. Banyak orang Kristen terkecoh dengan kata-kata manis, terkecoh dengan khotbah-khotbah yang manis, terkecoh dengan khotbah-khotbah berkat.
diberikan 1 mobil, engkau akan diberikan 5 mobil oleh Tuhan. Berikan jam tangan 1 jam tangan Rolex 1, engkau akan diberikan Tuhan 2 jam tangan Rolex. Lalu kita berpikat dan terpedaya. Berikan persembahan berbulan, engkau akan diberikan berkat melimpah-limpah. Ya, persembahan memang harus kita berikan. Bukan supaya kita nyogok Tuhan, supaya kita diberkati. Bukan. Maka saya bilang, saya ketemu satu orang semua atau ibu pendeta, saya mau beri persembahan untuk gereja lah. Oh bagus. Ada apa bu? Ya supaya saya enteng rezeki lah, supaya enteng jodoh saya ini, jadi saya beri persembahan untuk gereja. Wah ini nggak lurus ini. Kenapa ngomong begitu bu? Iya ada teman saya ngomong gitu. Temannya orang Kristen apa enggak? Ya orang Kristen juga yang ngomong gitu. Ini pengajarannya dari mana? Dari Alkitab atau dari mana? Dan ini diklaim dan diterima oleh banyak orang. Saya beri persembahan supaya enteng rezeki, supaya enteng berkat, supaya enteng jodoh. Persembahan itu diberikan sebagai ucapan syukur kita. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, yang lainnya Tuhan tambahkan. Itu prinsip Alkitab dalam Matius 3 ayat 36 ayat 33. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan pengajaran yang hari-hari ini sangat diminati oleh banyak orang. Betul, di satu, Allah adalah Allah yang memberkati. Tapi baca Mazmur tadi, dalam ayat yang terakhir, bagian terakhir yang paling sedikit lagi di atas itu, Allah adalah adil yang setiap saat bisa murka. Allah adil, Dia memberkati, tapi Dia juga menghukum. Allah mengasihi, tapi Dia juga menghajar kita. Maka sekali lagi saya katakan bahwa objek dari iman itu menentukan dari nilai iman kita. Karena itu saya mau bertanya, Allah yang Bapak Ibu percaya sekarang dengan Allah yang tercatat di Alkitab, apakah sama? Dari mana saya tahu semua kalau yang saya iman ini Allah yang ada di Alkitab? Berarti Bapak Ibu Saudara perlu banyak belajar lagi tentang doktrin, perlu belajar lagi tentang Alkitab, perlu kalau ada pembinaan di datang gereja, hadirlah, datanglah dalam pembinaan. Kalau ada undang buat waspada, datanglah Bapak Ibu. Kita masih perlu banyak belajar. Karena orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, yang disampaikan dengan setia oleh hamba Tuhan melalui pergumulannya dengan Tuhan, adalah orang yang sangat diberkati. Saudara, firman ini saya persiapkan lama. Kemarin saya bangun beberapa kali jam 3 subuh, renungkan firman apa. Tadi pagi saya bangun lagi jam 3. Saya bilang kemarin di mana saya bersaksi di mobil? Saya di mobil. Di jam 3 subuh nih saya udah kerja, saya baca, otak-atik sana sini. Musa masih waktu itu masih istirahat. Lalu dia bangun, saya masih juga merenung sendiri dalam ibadah saya sendiri. Saya kan di Belaju itu kan di lantai 2 kamarnya ya. Terus saya belum turun-turun sampai jam 8. Jam 8 itu Musa udah berangkat pamit sama saya. Pergi ke Lampung ya, artinya pamit gitu. Saya turun ke bawah jam-jam setengah 9. Rencana mau cuci piring karena tadi malam ada cuci piringan saya banyak gitu. Terus saya terharu, ternyata Musa udah cuci piring yang saya pikir mau cuci. Ternyata juga bantu ngepel dan nyapu. Jadi terharu saya, wah ternyata dari diri aku persiapan dan baru mau tidur mungkin jam-jam 8 itu baru pengen tidur sejam gitu. Saya terharu jadi yang saya terima kasih ya udah cuci piring tadi. Hanya emosi ketawa aja dikasihnya. Ya udahlah, bukannya bilang iya apa kayak emosi ketawa aja. Ya sudahlah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu firman Tuhan ini digumuli lama, disiapkan lama loh. Sayang sekali kalau gak ada yang mendengar, gak ada yang bersemangat belajar. Kenapa pembinaan kita beberapa waktu lalu gak dilanjutkan lagi? Saya lihat Musa itu udah persiapan tuh berhari-hari, tapi gak ada jemaat yang datang, cuma 2-4 orang. Akhirnya ditutup. Bukan kita gak mau mengajar, gak ada yang mau belajar.
Dan ini kelemahan kita, saya terus terang. Kelemahan jemaat anugerah Kristus kurang mau belajar. Dan ini yang perlu kita tingkatkan. Supaya kita nggak terkecoh dengan pengajaran-pengajaran baru di luar. Supaya kita punya filter. Supaya kita bisa bilang ini iya, ini tidak. Ya. Orang yang bisa mendengar dan masuk dalam firman adalah orang yang mendapat berkat besar dari Tuhan. Kenapa hari-hari banyak orang Kristen yang imannya makin tidak sejati, makin palsu, makin gak asli? Kenapa? Ya malas belajar Alkitab, malas ikut pembinaan, malas ikut seminar, malas ikut KKR. KKR nanti ada tanggal Selasa 18 yang diadakan oleh beberapa gereja, ikut semua ya. Tanggal 18 ada KKR di gedung mana Bu Acen? Penitiannya Bu Acen, Bu Suwati juga panitia. Di gedung Sekaria. Ya, ada pendeta Michael yang diundang untuk berkhotbah di sana. Datang semua ya, jangan nggak datang, ya. Kalau nggak datang, emang mau diapain sama mereka? Nggak pernah ngapain, nggak pernah, nggak. Kenapa nggak makin asli? Karena banyak yang malas belajar. Pada saat khotbah begini, dengar khotbah, yang lain lihat kiri kanan, yang lain lihat HP, yang lain lihat cowok taksirannya di sana, oh duduk manis ini. Yang lain lihat cewek taksirannya, oh di sana dia duduk manis. Yang lain mikirin usahanya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mau bisa punya iman yang sejati, pengenalan akan kebenaran yang sejati? Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya memiliki iman sejati dan kepada objek yang sejati, itu Allah yang sejati yang menyatakan dirinya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi saudara dan saya menjadi penebusan dosa kita. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu dan untuk uraian yang boleh hamba-Mu sampaikan. Berkatilah bagiku dan berkatilah bagi Bapak Ibu Saudara. Topang dan tolonglah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya